Nisa, Hadir, Pak. Arsita, Hadir, Pak. Audrey, Hadir, Pak. Aurora, Azhar, Hadir, Pak. Dinda, Hadir, Pak. Alsafan, Hadir, Pak. Faris, Hadir, Pak. Fadila, Hadir, Pak. Grafta, Hadir, Pak. Ida Bagus, Hadir, Pak. Juan, Hadir, Pak. Arif, Hadir, Pak. Niputu, Hadir, Pak. Raden, Hadir, Pak. Renanda, Hadir, Pak. Renaldo, Hadir, Pak. sebentar. Mana tadi ya? Oh ini. Ricky, Runeva Adami. Halo, Mic-nya suara saya nggak bisa. kedengaran? Oh, Iya, Pak, terdengar. Runeva tadi chat, Pak, di kolom chat. oh iya, oke. Mana tadi? Shelly, Azahra, Hadir, Pak. Herli, Hadir, Pak. Siti Nurhaliza, Hadir, Pak. Sofi Windy, Hadir, Pak. Sofia Indah, Hadir, Pak. Zaim. Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Hidupkan kamera semua, bagi yang belum hidup, saya mau screenshot dulu buat absen. Ya, sudah. 5, sebentar. Muhammad, kamu di mana Muhammad? Dari di luar angkasa ya? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bentar ya. Ini tanggal 21 ya? Iya, Pak, 21. Minggu depan harusnya, saya masih ada utang 1. Sebentar ya. Loh, di mana ini? Ya, silakan. Ini presentasi, berhubung jamnya sudah jam segini juga, saya mohon maaf terlambat. Saya dari minggu kemarin kebetulan lagi riuh banget di kantor. Biasa awal tahun itu di kantor pajak biasanya urusannya penetapan target sama rencana kerja setahun ke depan, jadi agak repot. Jadi saya minta maaf ya. Katanya kalian penempatan udah keluar ininya, kebijakannya ya? Setelah tamat mau kemana? Udah ada belum? Udah pada dapat belum? Hah? Belum dapat ya? Yang KMK itu loh, KMK berapa itu? Oh, sudah, Pak. Udah ya? Tapi nggak tahu itu. Belum paham juga, Pak. Ini. Belum paham juga? Oh iya. Saya juga belum paham sih, cuma dengar aja. Yang ada kemungkinan untuk tidak PNS itu loh. Apa yang lama itu ya?
Ada Oh, kalau itu kalau kayaknya PMK, Pak. PMK ya? Itu kayaknya PMK, iya, PMK 226. Wah, ngerti si Juan udah dihafalin sama dia. Aduh, jadi malu, Pak. Hari ini presentasinya tentang itu investasi saham. Materinya lumayan ini ya, lumayan berat. Karena lumayan berat, kalau bisa diselesaikan dalam tempo 10 menit aja. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah dilamain juga nggak apa-apa. Ya silakan, kelompoknya siapa nih yang mau presentasi? Kita lihat dulu deh. Kelompok berapa nih? 4. Anita, Aurora, Ida Bagus, Renaldo, Sofi, Windy. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Waalaikumsalam. halo Pak Kivi. Kami Ya, dari halo. kelompok 4 yang beranggotakan Anita, Aurora, Suta, Mario, dan Sofi akan mempresentasikan materi tentang investasi saham. Silakan. Next. Jadi di bab ini kita mau belajar yang pertama investasi saham dalam negeri, yang kedua investasi saham luar negeri, lalu ada dividen, dan yang terakhir ketentuannya di UU Cipta Kerja. Nah, jadi investasi saham itu adalah suatu aktiva yang digunakan oleh perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi, seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Ini pengertian investasi menurut PSAK 13 paragraf 3. Lalu investasi dikelompokkan berdasarkan metode pencatatan. Jadi ada yang metode pencatatan fair value, pakai fair value method itu kalau kepemilikan sahamnya kurang dari 20%. Lalu menggunakan equity method tanpa laporan konsolidasi ketika kepemilikannya 20-50%. Lalu untuk yang kepemilikan lebih dari 50%, itu menggunakan equity method tapi dengan laporan keuangan konsolidasi. Next. Investasi juga dikelompokkan berdasarkan tujuan investasinya. Yang pertama ada untuk tujuan diperdagangkan, itu perlu dilakukan fair value adjustment, dilaporkannya net income-nya itu dilaporkan ke income statement. Lalu kalau tersedia untuk dijual, itu nanti dilaporkannya dalam dicatat dalam OCI. Terus untuk pengaruh signifikan dan juga pengendalian itu tidak perlu dilakukan fair value adjustment. Nah, jadi di laporan keuangan itu akun-akun akuisisi saham itu bisa dilihat di CLK nomor 11, 12, sama 39. Nah, di CLK nomor 11 itu nanti ada akun investasi saham. Lalu di CLK nomor 12 itu memberikan informasi tentang investasi saham di entitas lain atau entitas asosiasi. Lalu untuk akuisisi di entitas anak itu ada di CLK nomor 39. Untuk selanjutnya, investasi saham dalam negeri akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Masuk ke bahasan yang pertama. Untuk pemotongan PPh penjualan saham atas penjualan saham perusahaan Indonesia, di sini saya menggambarkan konsep pemajakannya. Apabila penjual saham itu adalah WPDN dan dalam hal pembelinya juga WPDN, maka penghasilan atas penjualan saham termasuk dalam penghasilan lain-lain dan dikenakan tarif PPh pasal 17. Apabila pembelinya WPLN, sama halnya dengan pembeli WPDN, penghasilan penjualan sahamnya termasuk dalam penghasilan lain-lain dikenakan tarif PPh pasal 17. Apabila penjual sahamnya WPLN
Dan dalam hal pembelinya WPDN, maka penghasilan penjualan saham dipotong oleh pembeli dan dikenakan PPh pasal 26 atau P3B. Apabila pembelinya juga WPLN, maka penghasilan penjualan saham dipotong oleh perusahaan yang sahamnya dijual. Lalu dikenakan PPh pasal 26 atau P3B. Lanjut. Kemudian aspek perpajakan terkait saham lainnya, dalam pasal 4 ayat 1 huruf D nomor 1 UU PPh disebutkan bahwa keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal merupakan objek pajak PPh. Kemudian pasal 4 ayat 3 huruf C UU PPh, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal merupakan bukan objek pajak. Lanjut. Lalu aspek perpajakan yang lain yaitu penjualan saham melalui bursa efek. Ini dikenai PPh pasal 4 ayat 2. Tarifnya 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham di bursa efek. Kemudian ada tambahan tarif 0,5% dari harga saham pada saat penawaran umum perdana untuk saham pendiri. Jadi penyelenggara bursa efek wajib memungut pajak penghasilan yang terutang untuk setiap transaksi penjualan saham. Kemudian penyelenggara bursa efek wajib menyetor seluruh pajak yang dipungut sekali dalam sebulan pada bank persepsi atau kantor pos dan giro dengan menggunakan surat setoran pajak. Kemudian penyelenggara bursa efek wajib menyampaikan laporan pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan kepada Direktur Jenderal Pajak. Lanjut. Lalu sekilas tentang analisis substansi utang atau modal. Di sini menjelaskan karakteristik perbedaan antara utang dengan modal. Dalam hal pengembalian, untuk utang dana akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sedangkan modal dana hanya akan dikembalikan pada saat likuidasi. Dalam hal imbalan dari utang harus tetap dibayar meskipun penerima utang dalam keadaan merugi. Sedangkan imbalan dari penyertaan modal tergantung dari performa usaha penerima modal. Dalam hal hak investor saat likuidasi, untuk utang dalam keadaan likuidasi, pemberi utang atau kreditor memiliki hak prioritas untuk aset dan hak pemberi modal, sedangkan hak pemberi modal atau pemegang saham atas aset merupakan hak tagih terakhir setelah kreditor. Dalam hal pengendalian, pemberi utang atau kreditor tidak memiliki kontrol atas perusahaan, sedangkan pemberi modal atau pemegang saham memiliki kontrol atas perusahaan. Lanjut. Jadi apabila berdasarkan analisis substansi utang atau modal tersebut, kemudian disimpulkan bahwa akun utang pemegang saham secara substansi seharusnya merupakan kriteria dari modal, maka utang tersebut secara pajak dapat dianggap sebagai modal sehingga bunga pinjaman dan kerugian selisih kurs sehubungan dengan utang tersebut dapat dikoreksi fiskal positif. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya mengenai penjualan saham oleh wajib pajak luar negeri. Nah, ini tuh diatur dalam KMK 434. Nah, KMK 34 itu mengatur transaksi tentang perseroan terbatas dalam negeri yang sahamnya diperjualbelikan oleh pemegang saham wajib pajak luar negeri dan tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik. Nah, pihak pemotong pajaknya penghasilan dari penjualan saham di dalam negeri yang diperoleh atau diterima wajib pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipotong pajak oleh pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong pajak dan kepadanya diberi bukti pemotongan PPh pasal 26. Dalam hal pembelinya adalah wajib pajak luar negeri, maka yang ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah perseroan. Nah, terkait tarif pajaknya, atas penghasilan dari penjualan saham perseroan yang diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT, dipotong pajak sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto.
terhadap PPLN berkedudukan di negara-negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia, maka pemotongan pajak sebagai yang dimaksud pada ayat 1 hanya dilakukan apabila berdasarkan P3B yang berlaku, hak pemajakannya ada pada pihak Indonesia. Nah, besarnya perkiraan penghasilan neto itu sebesar 25%, sehingga tarif efektifnya itu adalah 5%. Nah, PPh yang dibayar ini bersifat final. Nah, ini ada contohnya. Contoh yang pertama itu saat pembelinya adalah wajib pajak dalam negeri. Nah, jadi PPh pasal 26 atas transaksi pengalihan saham PT ABC dari CDE Ltd ke PT XYZ dipotong oleh PT XYZ dengan menggunakan tarif efektif 5% dari harga jual. Jadi yang motong itu si PT XYZ-nya, WPDN. Nah, lalu kalau pembelinya wajib pajak luar negeri, PPh pasal 26 atas transaksi pengalihan saham PT ABC dari FGH Ltd ke HIJ Ltd disetorkan oleh PT ABC dengan menggunakan tarif efektif 5% dari harga jual. Nah, ini ada contoh soalnya menghitung PPh terutangnya. Nah, jadi singkatnya itu harga jual sahamnya itu sebesar 100.000 US dollar. Nah, jadi cara menghitungnya itu dikali dengan perkiraan netonya lalu dikalikan dengan tarifnya sehingga PPh pasal 26 yang terutangnya itu sebesar 5.000 US dollar dan ini tuh merupakan kewajiban dari PT Recapital Advisors. Nah, ada juga yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu analisis perubahan pemegang saham pada lampiran 5 dan atau investasi pada lampiran 6 SPT tahunan. Lalu yang kedua, analisis laporan keuangan dari sumber informasi internal atau eksternal lainnya untuk mendapatkan nilai transaksi sebenarnya. Apabila diperlukan, dapat meminta bantuan fungsional penilai. Lalu yang ketiga, lakukan pengujian nilai pertambahan goodwill dan aset diakuisisi dengan harga akuisisi transinvestasi untuk menguji kebenaran nilai akuisisi. Nah, jadi untuk yang A ini merupakan pengalihan saham dalam negeri. Jadi PPh-nya itu pakai yang 0,5% sama 0,1%. Nah, kalau yang B ini dia itu ada diatur dalam Undang-Undang PPh pasal 18 ayat 3C. Nah, jadi ntar saham yang PPh yang dibayarkan ini merupakan PPh 26, jadinya 25% kali 20%, lalu dikalikan dengan harga jualnya. Nah, jadi ini ada prinsip pendekatan koreksi atau special anti-avoidance rule. Nah, rekarakterisasi 18 ayat 3 itu untuk menentukan utang sebagai modal. Nah, kalau di 18 ayat 3C itu substance over form. Nah, jadi di penjelasannya itu apabila Y Company menjual seluruh kepemilikannya atas saham X Ltd kepada PT Z yang merupakan wajib pajak dalam negeri, secara legal formal, transaksi di atas merupakan pengalihan saham perusahaan luar negeri oleh wajib pajak luar negeri. Namun, pada hakikatnya, transaksi ini merupakan pengalihan kepemilikan saham perseroan wajib pajak dalam negeri oleh wajib pajak luar negeri, sehingga atas penghasilan dari pengalihan ini terutang pajak penghasilan. Selanjutnya, teman saya akan membahas tentang aspek pajak atas dividen. Baik, yang selanjutnya ada aspek pajak atas dividen. Seperti yang kita tahu, pembagian dividen itu diterima oleh ada yang orang pribadi dan ada badan. Kalau diterima orang pribadi, maka dia dikenakan pajak PPh 4 ayat 2 sebesar 10%. Kalau orang pribadinya itu merupakan PPLN, maka akan dikenakan PPh 26 dengan tarif 20% atau sesuai P3B. Lalu pembagian dividen itu juga diterima oleh badan. Badan sendiri dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada koperasi. Apabila dividen itu diterima oleh koperasi dan berasal dari cadangan saldo laba yang ditahan,
maka dia akan masuk ke bukan objek pajak, maka tidak dipajaki. Apabila kalau yang terima itu PT dengan kepemilikan lebih dari 25% dan berasal dari cadangan saldo laba, maka dia juga merupakan BOP. Nah, kalau diterima oleh badan selain koperasi dan PT dan tidak memenuhi persyaratan dua persyaratan itu, maka dikenakan PPh 23 sebesar 15%. Lalu kalau yang menerima adalah badan dari luar negeri, maka akan dikenakan PPh 26 sebesar 20% atau sesuai dengan P3B. Next. Ada PPh di PPh final pasal 17 ayat 2C Undang-Undang PPh, penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa dividen, maka atas penghasilan dividen tersebut dipotong PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final sebesar 10% dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam PP nomor 19 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009. Kemudian di sini dividen itu diklasifikasikan menjadi beberapa objek pemotongan. Dividen sebagai objek pemotongan PPh 23 akan dikenakan tarif sebesar 15% apabila dia ber-NPWP dan akan dikenakan pajak 100% lebih tinggi apabila tidak memiliki NPWP. Di sini yang menjadi objek pemotongan PPh pasal 23 itu apabila dividen diterima oleh badan yang tidak memenuhi persyaratan BOP tadi. Lalu untuk dividen sebagai objek pemotongan pasal 4 ayat 2 itu hanya untuk orang pribadi dan dikenakan tarif sebesar 10%. Di sini apabila orang pribadi tersebut tidak memiliki NPWP, maka tidak akan berpengaruh apa-apa karena di sini pajaknya bersifat final. Lalu yang ketiga ada dividen sebagai objek pemotongan pasal 26, itu apabila diterima oleh orang pribadi atau badan luar negeri. Di sini tarifnya 20% atau sesuai dengan P3B. Next. Nah, di sini ada dividen yang dikecualikan dari objek pajak seperti skema yang ada di awal tadi. Pada penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pengertian dividen serta dividen yang termasuk objek pajak penghasilan. Namun Undang-Undang PPh memberikan pengecualian atas dividen tertentu yang tidak termasuk objek pajak penghasilan. Berdasarkan pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang PPh, bahwa yang dikecualikan dari objek pajak adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Dan yang kedua, bagi PT, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen dengan kepemilikan saham paling rendah 25%, maka itu akan dianggap sebagai BOP. Untuk itu, apabila koperasi itu hanya satu syarat saja, yaitu dividen yang berasal dari cadangan laba yang ditahan, tidak memperhitungkan persentase kepemilikan. Namun apabila untuk PT, BUMN, atau BUMD, kedua syarat ini kumulatif, artinya dua-duanya harus terpenuhi agar bisa diklasifikasikan menjadi BOP. Oke, next. Untuk contoh soalnya, PT ABC tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2017 mengumumkan pembagian dividen dalam RUPS. Pada tanggal 13 Agustus 2017, perusahaan membagikan dividen tunai kepada para pemegang sahamnya, yang mana dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan. Total jumlah dividen yang dibagikan adalah sebesar 1 miliar rupiah. Susunan pemegang saham beserta persentase kepemilikan adalah sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat PT XL Indo ber-NPWP kepemilikannya 35%, PT Merah Putih ber-NPWP kepemilikan 25%, CV Mawar Wangi tidak ber-NPWP sebesar 10%, dan Tuan Badrul Apin ber-NPWP sebesar 5%, dan kemudian XYZ Corp 25%. Di sini hitungannya untuk PT XL Indo karena dia kepemilikannya 35% dan dana yang dividen itu tadi berasal dari cadangan saldo laba, maka dia merupakan BOP. Tidak terutang PPh 23 karena kepemilikannya lebih dari 25%
dan berasal dari cadangan laba yang ditahan. Kemudian untuk PT Merah Putih, dia kepemilikannya 24%. Artinya salah satu dari dua syarat tadi tidak terpenuhi meskipun dia berasal dari cadangan laba yang ditahan. Maka akan tetap dikenakan PPh 23 sebesar 15% karena dia ber-NPWP dikalikan dengan total dividen yang diterima. Kemudian untuk CV sebesar 11%, ini tetap dikenakan PPh 23 karena CV itu tadi tidak diatur dalam salah satu badan yang BOP tadi. Karena yang untuk BOP tadi itu hanya untuk PT, BUMN, BUMD, dan koperasi. Kemudian ada Tuan Badrul, karena dia orang pribadi, maka dikenakan PPh 4 ayat 2 sebesar 10%. Kemudian untuk XYZ Corp, karena dia WPLN, maka akan dikenakan PPh 26 sebesar 20% atau sesuai dengan tax treaty. Selanjutnya. Nah, ini tanggal pentingnya. Untuk setor itu paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila ini dividennya dipotong oleh pemotong. Lalu paling lama tanggal 15 bulan berikutnya itu apabila dividen ini dibayar sendiri oleh wajib pajak tersebut. Kemudian untuk lapor, baik di setor sendiri ataupun baik dipotong sendiri ataupun dipotong pihak lain itu sama-sama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Untuk yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah UU Cipta Kerja atau UU nomor 11 tahun 2020. Jadi UU ini intinya merubah ketentuan dividen yang dijelaskan oleh Aurora tadi. Nah, jadi kita lihat aturan sebelumnya teman-teman. Nah, kalau peraturan dulu kan dividen itu dikenakan kepada WP Badan Dalam Negeri dengan kepemilikan lebih dari 25% itu tidak dikenai PPh atau dikecualikan dari objek pajak. Yang kedua, wajib pajak Badan Dalam Negeri dengan kepemilikan kurang dari 25% ini dikenakan PPh dengan tarif normal. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi dalam negeri ini dikenakan PPh final 10%. Nah, dengan adanya undang-undang ini, kebijakan dividen ini berubah nih teman-teman. Nah, yang pertama, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh yang pertama, wajib pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, ini dikecualikan dari objek PPh. Nah, mengenai jangka waktu tertentu ini, berdasarkan video yang saya tonton mengenai sosialisasi Direktorat Jenderal Pajak, ketentuan ini akan diatur lebih lanjut di Peraturan Pemerintah atau PMK. Lalu yang kedua, wajib pajak badan dalam negeri tidak dikenai PPh atau dikecualikan dari objek PPh. Selanjutnya, nah lalu dalam pasal 4 huruf F angka 2, intinya dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari BUT yang berasal dari luar negeri yang diterima oleh wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri, ini tuh juga dikecualikan dari objek PPh dengan syarat yang pertama, diinvestasikan kembali atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha di wilayah NKRI. Yang kedua, dividen atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak. Nah, yang ketiga, dividen yang berasal dari usaha di luar negeri ini sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek dan diinvestasikan di Indonesia sebelum DJP menerbitkan SKP atau surat ketetapan pajak atas dividen tersebut. Nah, mari kita lihat ilustrasinya. Kita lihat ilustrasi yang pertama. Jadi, ada PTA. PTA ini memiliki 100% saham di X SDN BHD. Nah, si X ini dia punya laba setelah pajak sebesar $100. Lalu, X ini membagikan dividen sebesar $30. Nah, dividen $30 ini kan sama dengan 30% dari laba setelah pajak kan? Nah, jadi ini dia bisa dikecualikan dari objek pajak. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu nih, dividen yang dibagikan ini apakah seluruhnya ditransfer ke Indonesia atau tidak. Nah, ternyata $30-nya ini semuanya ditransfer ke Indonesia atau diinvestasikan seluruhnya di Indonesia. Jadi, dividen sebesar $30 ini dikecualikan dari PPh dividen. Nah, selanjutnya kita lihat nih ilustrasi yang kedua.
Jadi XLTD ini kan tadi membagikan dividen $30 kan. Nah, ternyata yang ditransfer ke Indonesia itu cuma $20. Nah, artinya nggak semuanya dong yang diinvestasikan di Indonesia. Nah, yang sebesar $20 ini, dia dikecualikan dari PPh atas dividen. Lalu, selisihnya ini sebesar $30 dikurangi dengan $20, yaitu sebesar $10 yang tidak diinvestasikan akan menjadi objek PPh dividen di Indonesia. Nah, lalu pada angka 3, mengatur dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek, atau yang kedua, dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek. Nah, jadi dividen ini bisa dikecualikan dari objek pajak, baik dari saham yang go public ataupun yang tidak go public. Next. Nah, angka 4 ini berbunyi, dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf B atau sahamnya yang tidak go public dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri atau BUT dari luar negeri, ini tuh yang diinvestasikan kurang dari 30% dari jumlah laba setelah pajak. Nah, ketentuannya, yang pertama, atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Yang kedua, atau B, atas selisih dari 30% laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan, itu tuh dikenai pajak penghasilan. Nah, yang C, atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan, sebagaimana dimaksud pada huruf B, tidak dikenai pajak penghasilan. Nah, diingat-ingat dulu teman-teman, kan tadi di angka sebelumnya dijelaskan kan kalau dividen itu bisa dikecualikan dari objek pajak jika dividen atau laba yang diberikan itu sebesar 30% dari laba setelah pajak. Nah, mari kita lihat contoh pada ilustrasi 3. Misalnya, si X ini, dia ternyata bagi dividennya cuma $25 aja nih. Berarti kan dia cuma membagikan 25% aja nih dari laba setelah pajaknya. Nah, berarti kan tadi kan ketentuannya harus 30% kan? Berarti ada selisih sebesar 5% yang tidak dibagikan. Nah, atas selisih 5% tersebut, itu bisa menjadi objek PPh dividen di Indonesia. Nah, lalu kan tadi di X ini kan membagikan dividen sebesar $25. Nah, ternyata yang $25 ini semuanya diinvestasikan di Indonesia. Jadi atas dividen sebesar $25 ini tidak diinvestasikan. Lalu, ilustrasi keempat, si X ini cuma membagikan dividen sebesar $23. Nah, kan $23 ini cuma 23% dari $100 aja kan. Berarti kan ada selisih dari 30% yang tidak dibagikan, yaitu sebesar 7% atau sebesar $7 yang bisa menjadi objek PPh dividen. Nah, selanjutnya, kan si X ini membagikan dividen sebesar $23 kan. Nah, tapi yang diinvestasikan di Indonesia ini cuma $20. Berarti ada selisih sebesar $3 yang tidak diinvestasikan. Nah, atas $3 ini, dia bisa menjadi objek PPh dividen. Nah, sehingga objek PPh dividen yang dikenakan itu sebesar $3 ditambah dengan $7. Next. Nah, yang tadi kan contoh kalau si PTA ini memiliki 100% kepemilikan saham kan. Nah, contoh selanjutnya ini merupakan kalau kepemilikan sahamnya kurang dari 100%. Nah, ilustrasi yang kelima ini, misalkan si PTA ini cuma memiliki 10% kepemilikan saham dari X yang ada di Singapura ini. Nah, sebenarnya ketentuannya sama nih teman-teman. Kayak yang pertama, syaratnya itu dividen atau laba yang dibagikan itu harus sebesar 30% dari laba setelah pajak. Nah, tapi karena dia kepemilikannya nggak sampai 100%, jadi atas 30% tadi itu dikali dengan proporsi kepemilikan sahamnya. Mari kita lihat. Nah, kan si X ini tadi kan membagikan dividen sebesar $30 kan. Nah, ini sudah memenuhi ketentuan yang tadi.
Nah, tapi si bagian PTA ini kan cuma 10%. Artinya cuma 10% dikali 30% dikalikan dengan $100. Artinya $3 ini harus diinvestasikan di Indonesia. Nah, ternyata yang $3 ini seluruhnya diinvestasikan di Indonesia. Artinya, atas dividen ini tidak dikenakan PPh atas dividen atau dikecualikan. Selanjutnya nih, yang keenam. Misalkan PTA ini cuma memiliki 70% sahamnya si X. Nah, kalau di gambar ini, si X ini dia cuma bagiin dividen sebesar $20. Nah, kan harusnya tadi sebesar 30% kan? Nah, ini cuma 20% aja nih yang dibagikan dari laba setelah pajak. Nah, jadi ada selisih yang bisa dikenakan objek PPh dividen. Nah, caranya menghitung, kan si PTA ini punya 70% kepemilikan dari si X. Artinya, dari total dividen yang dibagikan, si PTA ini berhak mendapatkan 70% dari $20, yaitu $14. Nah, tapi atas $14 ini, yang ditransfer ke Indonesia itu cuma $10 aja. Berarti ada selisih sebesar $14 dikurangi dengan $10, yaitu $4 yang menjadi objek PPh dividen. Nah, satu lagi nih yang harus diperhatikan. Kan tadi syaratnya itu harus 30% kan? Nah, sedangkan ini si X cuma bagi sebesar 20% aja dari laba setelah pajak. Artinya, ada selisih yang harus atau bisa menjadi objek PPh dividen. Nah, caranya menghitung itu 30% dikurangi dengan 20% dikali dengan kepemilikan si PTA atau sebesar 70% dikalikan dengan $100, yaitu besarnya sebesar $7. Nah, atas selisih tersebut, sebesar $7 itu merupakan objek PPh dividen yang dikenakan di Indonesia. Sehingga objek PPh dividen yang bisa dikenakan di Indonesia itu sebesar $4 ditambah dengan $7 atau sebesar $11. Next. Nah, yang angka 5 ini, dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf B atau saham yang tidak go public dan penghasilan setelah pajak dari suatu BUT di luar negeri yang diinvestasikan di wilayah NKRI sebesar lebih dari 30% dari jumlah laba setelah pajak, maka berlaku ketentuan A. Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Dan B. Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tidak dikenai pajak penghasilan. Nah, ini contohnya gini, kan tadi si X itu kan punya laba setelah pajaknya $100 kan. Nah, ternyata dividen yang diberikan itu sebesar $40 atau sebesar 40% dari laba setelah pajaknya. Nah, oleh karena itu, jika $40-nya itu semuanya diinvestasikan di Indonesia, maka tidak ada objek pajak dividen di situ. Nah, selanjutnya yang angka 6 ini, dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek atau tidak go public, diinvestasikan di Indonesia, tapi setelah DJP menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP atas dividen tersebut. Nah, tadi kan di awal sudah disebutkan kan kalau dividen itu bisa dikecualikan dari objek pajak jika atas dividen tersebut belum diterbitkan SKP oleh DJP. Nah, kalau udah dividennya itu dibagikan, tapi jika dividen itu diinvestasikan di Indonesia, setelah DJP menerbitkan SKP, maka atas dividen tersebut tidak bisa dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Nanti aja saya jelasin dulu lagi. Oh, baik, Pak. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, saya ambil minum dulu.
Oke. Hidupin ini dong videonya. Saya dikasih share screen. Bisa share screen nggak? Ini ya. Mana tadi? Udah? Iya. Nah, saya coba review lagi tadi apa yang sudah dijelaskan sama teman kalian, yaitu tentang investasi saham. Oke. Ini topiknya lumayan berat ini. Karena apalagi ada aspek perpajakan internasionalnya. Nah, apa itu investasi? Investasi itu diatur di PSAK 13. Nah, di sini sudah dipaparkan sama teman kalian apa ininya, apa pengertiannya. Kemudian di PSAK sekarang, investasi itu dibagi 3. Ada yang berdasarkan pengaruh ya sebenarnya. Pengaruhnya ada yang kurang signifikan, ada yang pengaruh signifikan, dan ada yang punya pengendalian. Kalau dia pengaruhnya kurang signifikan, itu di bawah 20% kepemilikannya, itu pakai metode pencatatan fair value atau cost method, sementara pengaruhnya signifikan 20-50 itu equity, dan kalau 50% itu pakai consolidated atau metode konsolidasi. Sebenarnya di PSAK sekarang, ini kayaknya masih PSAK yang lama ya, sehingga saya kok PSAK yang baru itu dia lebih substantif, tidak terlalu pakai persentase seperti ini. Contohnya yang saya ingat itu tentang pengendalian. Kapan suatu entitas dinyatakan mengendalikan entitas lain, sehingga saya itu tidak ada bahasa atau tidak ada persentase khusus. Bahasanya di situ lebih bersifat principle based. Prinsipnya itu mengendalikan itu seperti ini. Saya agak lupa itu ada 4 atau 3 kriteria di sebuah entitas itu dinyatakan mengendalikan entitas lain. Salah satu yang saya ingat adalah entitas tersebut dapat mempengaruhi imbal hasil variabel yang akan dihasilkan oleh entitas tempat dia berinvestasi. Maksudnya gimana? Imbal hasil variabel itu kan kalau dividen kan ya contohnya dividen atau net income atau laba bersih. Ketika saya berinvestasi kepada satu perusahaan, kalau saya bisa mempengaruhi berapa kira-kira nanti dividen yang saya terima atau berapa net income perusahaan yang tepat saya berinvestasi, nah di situ dinyatakan saya punya pengendalian. Sehingga saya sih begitu tuh kalau PSAK yang baru. Tapi ya ini masih bisa dipakai lah. Nah sekarang pengelompokan investasi berdasarkan tujuan investasi, di situ ada 3, ada yang trading itu diperdagangkan, naik turunnya saham atau investasi yang dikelompokkan dalam trading security itu dilaporkan di dalam net income kalau trading. Terus kemudian ada yang kedua, available for sale. Trading itu artinya dia kita itu berinvestasi akan menjual investasi tersebut ketika nilai investasinya naik. Begitu. Jadi kapan aja naik jual, kira-kira seperti itu ya. Terus yang kemudian ada yang available for sale. Available for sale ini bukan trading. Biasanya sih kalau trading itu seingat saya dulu pas saya belajar itu rentang waktunya dipegang 1 bulan. Seingat saya begitu. Jadi nggak lama-lama dipegang saham itu atau investasinya dipegang 1 bulan. Nah itu trading. Kalau available for sale seingat saya 1-3 bulan. Jadi minimal itu 3. Ya. Jadi dia pegang itu tidak terus-menerus diperjualbelikan, tapi dia akan melihat kondisinya. Pas misalnya naik bagus ya dia jual, kalau enggak ya ditahan. Itu beda sama trading. Nah untuk yang available for sale, adanya kenaikan atau penurunan itu dicatat dalam akun other comprehensive income. Nah akun other comprehensive income ini nanti masuk ke ekuitas, tidak masuk ke income statement. Ya, otomatis
apa yang masuk atau apa yang dikategorisasikan ke dalam other comprehensive income itu bukan objek pajak. Nah, kemudian bagaimana yang dia memiliki pengaruh signifikan atau punya pengendalian, nah itu fair value adjustment-nya tidak dilakukan. Oke. Nah, ini salah satu contoh penyajian yang tadi sudah dijelaskan sama teman-teman kalian. Bagaimana cara perusahaan tersebut menyajikan akun investasi sahamnya di laporan keuangannya. Di sini ada di kolom aset, dan juga ada di catatan atas laporan keuangan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ini aspek pajak ya, udah langsung cerita aspek pajak. Kalau ada investasi saham yang ada di dalam negeri. Nah, di sini ada dua kondisi. Yang pertama, kalau yang menjual saham itu kondisinya ini sama semua, yaitu baik penjualnya itu adalah subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri, mereka itu sama-sama punya saham perusahaan di Indonesia. Jadi misalnya ini contoh ada PT ABC gitu ya. PT ABC ini sahamnya dimiliki oleh saya sebagai wajib pajak dalam negeri, kemudian dimiliki juga oleh oleh Joe Biden misalnya. Joe Biden memiliki juga saham PT ABC. Nah, ini contoh yang ada di sini ya, kira-kira begitu ya. Jadi sahamnya itu dimiliki oleh dua pihak yang berbeda, tapi perusahaan tempat mereka berinvestasi itu residennya atau domisilinya ada di Indonesia. Jadi si PT ABC tadi. Nah, kalau saham PT ABC tadi dibeli, saya Kivi punya saham di PT ABC, kemudian saham saya itu saya jual kepada, ini siapa yang kelihatan di sini, saya jual kepada Juan. Saya jual kepada Juan. Nah, saham tadi misalnya saya beli 100, saya jual ke Juan 150. Maka saya di sini dapat penghasilan. Penghasilan tersebut masuk kategori capital gain atau penghasilan dari modal, kira-kira begitu ya. Nah, atas capital gain itu akan dipajakin pakai tarif PPh pasal 17. Jadi kalau saya orang pribadi kenanya lapis berapa lah, tergantung berapa penghasilan saya ya, 5, 10, 15, 25, 30. Nah, tapi kalau misalnya saya badan ya tentu pakai tarif 25% lah ya, kira-kira begitu. Nah, kalau tadi itu kalau misalnya saya punya saham PT ABC, kemudian saya jual saham itu kepada Juan. Kemudian kalau misalnya saya punya saham PT ABC, saya jual kepada orang di luar negeri. Misalnya saya jual kepada siapa nih yang namanya kayak bule. Siapa ya? Azhar. Nah, Azhar Mauli, anggap orang dari Kuwait gitu ya. Syekh dari Kuwait. Nah, saya jual. Tadi saya punya saham PT ABC ini, harganya saya beli 1.000, saya jual pada Azhar, karena orang Kuwait kan kaya-kaya, ya kan. Saya jual ke Azhar 10.000, laku gitu, dia mau beli. Nah, itu saya juga dapat capital gain. Berapa capital gainnya? 10.000 kurang 1.000, berarti capital gainnya 9.000. Nah, itu juga dikenakan tarif PPh pasal 17. Kok dua-duanya pasal 17? Iya, karena yang menerima penghasilan itu adalah wajib pajak dalam negeri, berarti saya nih. Jadi terlepas siapapun yang membeli saham tersebut, karena saya yang menerima penghasilannya, maka dipotong PPh pasal, kok dipotong. Nanti saya laporkan di capital gain ya, ketika saya mengisi SPT. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, ini tapi kalau sahamnya itu tidak diperjualbelikan di bursa efek. Kalau diperjualbelikan di bursa efek, gimana ininya aspek pajaknya? Saya tanya kepada siapa yang tidak ada videonya. Kepada Dinda. Yuk Dinda, gimana Dinda? Berarti dapat tarif yang 0,5% Mbak, atau yang satu ya? Yang 0,5%. 0,5. 1. Oh iya, 0,1.
Ya, 0,5 itu kapan? 0,5 itu jika saham yang dijual adalah saham apa? Saham pendiri. Ya, betul. Saham pendiri ditambah 0,5%. Jadi ada tambahannya. Basicnya sendiri adalah 0,1. Ya, tapi kalau misalnya yang menjual itu adalah pemilik sahamnya adalah saham pendiri, maka dikenakan PPh tambahan 0,5%. Tarifnya pun bukan 0,5 ya, tapi tambahan 0,5. Oke, sampai sini bisa ya. Jadi ini berlaku untuk yang tidak diperjualbelikan di bursa efek. Ya, beda kalau di bursa efek tarifnya lain sendiri ya. Dan itu sifatnya apa? Baik dan tidak sombong. Sifatnya apa kalau PPh di bursa efek? Baik hati dan tidak sombong. Final. Ya, betul. Final ya. PPh-nya bersifat final. Oke. Nah, ini kondisi pertama ya yang tadi dijelasin ya. Semoga kalian bisa paham maksudnya ya. Jadi saya punya saham di suatu perusahaan, kemudian pembelinya itu kan bisa dua macam. Bisa pembelinya bisa orang luar negeri, bisa orang dalam negeri, kira-kira begitu. Bagi saya selaku pemilik saham tersebut, karena saya wajib pajak di Indonesia, maka saya akan melaporkan penghasilan tersebut di capital gain. Kode SPT nanti masuk ke penghasilan lainnya kena tarif pasal 17. Oke. Sekarang saya tanya, gimana kalau misalnya ternyata saya itu adalah UKM yang selama ini membayar pajak pakai tarif 0,5%. Nah, pajaknya kena tarif pasal berapa? Saya UKM sebenarnya usaha saya, tapi kebetulan saya punya saham nih. Nah, suatu waktu saya jual saham saya kepada Azhar tadi, Syekh dari Kuwait. Saya dapat laba atau capital gain senilai 10 miliar. Tuh. Berapakah tarif pajak saya selama ini? Saya bayar pajak final 0,5%. Berapa? Apakah tetap pakai tarif pasal 17 atau final? Ya, kita tanya kepada siapakah? Eli Safan, silakan. Eli Safan Dwika. Kayaknya final, Pak. Final, oke. Iya, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita coba lagi kepada Mario. Waduh, Mario Teguh ini. Silakan Mario. Mario, tidit. Mana Mario? Oh, nggak ada. Oh, Pak. Ah iya, lo apa? Coba pertanyaannya. Tidur ya? Mario? Oke, tidak tahu pertanyaan. Kita ganti kepada Shirley. Kayaknya tarif pasal 17, Pak. Iya, karena tadi udah ada yang jawab final, maka Shirley jawab kayaknya tarif pasal 17. Nggak apa-apa. Ada yang mau pakai tarif yang lain nggak? Tarif. Siapa nih saya tanya? Siapa aja sih ini kelompoknya? Oh, Anita. Nah, nih. Ini pemimpin kelompoknya nih yang buka. Silakan. Waduh, nggak usah ditutup mulutnya, belum sikat gigi. Apa gimana? Nggak apa-apa lu, nggak kecium. Apa jawabannya? Boleh beda loh. Boleh tarif pasal 17 tadi udah diambil. Final udah ada yang ngambil. Nah, kamu mau sama atau mau bikin tarif sendiri? Sama aja deh, Kak. Iya, sama yang mana? Sama yang sebelumnya. Sebelumnya yang mana ini? 17, dua-duanya itu sebelum kamu. Yang final. Yang final. Nah, tuh. Oke. Nah, coba dibaca lagi peraturan PPh atas UKM itu kan diatur di PP. Dulu PP 46 ya, tahun 2013 kalau nggak salah. Sekarang kan PP 23 ya namanya ya. Kalau dulu tarifnya 1%, sekarang 0,5%. Baca di penjelasan, di bagian penjelasan itu dikatakan,
PP 23 ya tarif final UKM itu dikenakan atas usaha. Nah, di penjelasan PP 23 itu dikasih tahu penghasilan wajib pajak itu terdiri atas, saya lupa tuh 3 atau 4. 1 dari usaha, kedua dari aset, nah itulah capital gain, yang ketiga dari pekerjaan, satu lagi dari apa saya lupa. Nah, jadi kalau dia itu capital gain namanya, kayak gini nih, penghasilan dari penjualan saham, itu tidak masuk cakupan PP 23. Oke, berarti dia bayar pajaknya pakai tarif pasal berapa tadi? Jawabannya? Apa jawabannya? 17, Pak. Iya, benar. Jawaban Shirley tadi benar ya. Tarif pasal 17. Kenapa? Karena PP 23 itu dia udah menjelaskan cakupan dia. Cakupan PP 23 yang final itu hanya atas usaha. Bukan atas semua penghasilan. Di klaster penghasilannya. Yang dikenakan PP 23 itu atas usaha aja. Nah, definisi usaha itu ada di mana? Coba baca di penjelasan PP 23, oke? Nah, sekarang kita lihat lagi next case ya. Ini tadi kan case pertama saya adalah pemilik saham, kemudian saya jual sahamnya. Sekarang, bagaimana kalau PT ABC ternyata sahamnya tadi dimiliki oleh Joe Biden, Presiden US yang sekarang, yang baru dilantik. Nah, Joe Biden ternyata, kan Joe Biden itu adalah wajib pajak Amerika Serikat, kan begitu ya? Benar ya? Dia wajib pajak Amerika Serikat. Sahamnya adalah saham PT ABC yang terdaftar di Indonesia. Jadi ada orang luar negeri punya saham PT di dalam negeri. Nah, ternyata Joe Biden menjual saham tersebut kepada Shirley misalnya. Dijual sahamnya. Tadinya Joe Biden beli sahamnya, punya sahamnya itu harganya 100, dijual kepada Shirley, harganya 150. Nah, pertanyaannya, PPh-nya berapa? Kalau di sini deh. Berdasarkan slide ini dikenakan PPh 26, Pak. ya, PPh pasal 26 atau berdasarkan P3B. Ya. Karena kenapa di situ ada berdasarkan P3B? Karena belum tentu berdasarkan P3B itu bisa dipajakin. Ya, belum tentu bisa dipajakin. Nanti saya jelasin lebih lanjut. Oke, masuk yang kedua. Kondisi kedua adalah, tadi kondisi pertama, Joe Biden, orang di Amerika, punya saham PT ABC, PT-nya ada di Indonesia, kemudian menjual saham tersebut kepada Shirley. Ya, Shirley adalah warga negara Indonesia dan juga wajib pajak Indonesia. Siapa yang motong pajaknya? Siapa pajaknya di mana? Pengenaan pajaknya, aspek pajak gimana? Pajaknya dipotong oleh pembeli, yaitu Shirley. Dia potong PPh pasal 26. Berarti Joe Biden selaku penerima penghasilan, pajaknya akan dipotong. PPh pasal 26 tarifnya 20% ya. Tapi kalau kayak gini nanti case-nya pajaknya itu enggak ada kayak norma penghasilan itunya gitu dah. Atau berdasarkan P3B. Kenapa dinyatakan berdasarkan P3B? Karena belum tentu berdasarkan P3B pajaknya bisa dipotong. Oke, yang kedua. Seandainya Joe Biden punya saham atas sebuah PT di Indonesia, Joe Biden punya saham PT ABC yang ada di Indonesia, kemudian dia menjual sahamnya kepada Barack Obama. Nah, jadi ini sebenarnya transaksi penjualan saham antara pihak-pihak ada di luar negeri, tapi sahamnya adalah saham perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, untuk case ini, Joe Biden, ini kejadiannya di Amerika nih transaksinya, tapi sahamnya saham perusahaan di Indonesia. Nah, untuk transaksi seperti ini, itu bisa dikenakan PPh pasal 26. Siapa yang motong? Kan yang bertransaksi orang di luar negeri tuh. Yang terima penghasilan pun juga orang di luar negeri kan. Tapi sahamnya adalah saham yang ada di Indonesia. Bisa nggak dikenakan pajak? Bisa. Berdasarkan aturan domestik kita bisa. Pakai PPh pasal 26. Siapa yang motong? Nanti yang motong adalah perusahaan yang sahamnya dijual. Berarti kalau di case ini siapa yang motong? Saya tanya kembali Aurora. Yang motong siapa? PT ABC, Pak. Iya benar, PT ABC. Nah, di sini ada satu hal yang penting, yaitu pemahaman terhadap P3B.
Kenapa tadi saya bilang berdasarkan P3B bisa jadi dipotong, bisa jadi tidak dipotong. Kalian udah pernah belajar pajak internasional kan? Sudah, Pak. Udah ya, udah dapat ya. Udah itu bahasnya tax treaty atau bagaimana? Ada pembahas ini enggak? Iya, Pak. Ada Income membahas dari tax treaty. capital gain. Income dari capital gain ada dibahas nggak? Ada, Pak. Ada ya. Nah, jadi begini, untuk pendapatan yang diperoleh dari penjualan aset, itu kan namanya capital gain ya, pendapatan modal. Nah, hak pemajakannya itu tergantung kondisi. Jadi bisa jadi hak pemajakannya itu ada di negara tempat aset tersebut berada. Jadi di mana saham itu ada, itu bisa. Bisa juga hak pemajakannya itu berada di negara tempat si penerima penghasilan atau si penerima keuntungan. Jadi kalau di case saya tadi, itu hak pemajakannya bisa ada di Indonesia, bisa juga berdasarkan tax treaty, hak pemajakannya itu justru hanya ada di Amerika Serikat. Tergantung situasi dan kondisinya. Kalian coba lihat di artikel capital gain itu artikel 13. Artikel 13 tax treaty. Tax treaty mana aja coba lihat. Di situ akan dijelasin tuh kondisinya. Hak pemajakan atas penjualan aset. Hak pemajakan atas capital gain. Itu adanya di mana? Jadi sebenarnya belum tentu pasal ini, PP pasal 26 ini bisa dikenakan. Bisa jadi justru nggak bisa. Kenapa? Karena berdasarkan P3B, hak pemajakannya itu ada di negara tempat si penerima penghasilan berdomisili. Jadi kalau di case tadi, yang terima penghasilan siapa? Joe Biden kan? Kenapa? Kan dia punya saham, PT ABC ada di Indonesia, kan dia punya saham nih, kemudian dia jual kepada pihak lain. Yang terima uangnya siapa nih? Si Joe Biden kan? Joe Biden menerima uang. Nah, negara tempat Joe Biden berdomisili kan di US. Nah, harus dilihat dulu P3B-nya. Hak pemajakan atas transaksi ini ada di mana? Apakah ada di negara tempat aset tersebut berada, ya alias di Indonesia, tempat PT ABC, atau justru hak pemajakannya ada di negara tempat si penerima penghasilan, alias si Joe Biden. Ya, tergantung situasi sama kondisinya, tergantung case-nya. Nah, saya kasih clue sedikit, umumnya untuk penghasilan saham, capital gain atas penghasilan saham, sepanjang tidak memenuhi klausul-klausul yang ada di tax treaty, nanti kalian lihat di artikel 12, pasal 1, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, sepanjang tidak memenuhi 4 ayat tersebut, itu hak pemajakannya ada di negara tempat si penerima penghasilan. Dan pasal 1, ayat 1, 2, 3 sampai 4 itu agak justru kejadiannya lumayan sering, tapi umumnya nggak gitu malah kejadiannya. Jadi kalian silakan rujuk di artikel 13 OECD MTC, ya Multilateral Tax Convention, atau di UN Model, atau ambil aja salah satu contohnya tax treaty Indonesia sama Amerika misalnya. Begitu. Atau mau saya ajarin cara bacanya? Kalian apa udah tahu lah kali ya? Saya coba satu deh. Bentar ya. Kelihatan nggak?
Terlihat, Pak. Oke. Nih, coba lihat artikel 13. Pada bisa bahasa Inggris kan? Terus artikel 13. Artikel tuh ayat ya. Kok ayat sih? Pasal. Bisa ya? Bisa bahasa Inggris ya? Ini ya, saya bacain ya, artikel 13. Artikel 13 itu mengatur tentang capital gain. Kita baca, supaya tahu tuh cerita si yang tadi itu gimana sih ceritanya. Artikel 13.1. Gains derived by a resident of a contracting state. Nah, ini salah satu trik baca text treaty ya. Kalau baca text treaty, itu kata-kata contracting state itu akan berulang kali. Contracting state di sini, kemudian ada other contracting state. Ini suka buat kita waktu baca text treaty itu bingung. Istilahnya capek ya, baca ini contracting state ini apa, ini kok ada lagi other contracting state. Jadi salah satu triknya adalah, ini contracting state ini, kamu translate atau kamu ganti pakai negara, salah satu negara, misalnya Indonesia. Kemudian other contracting state, kamu ganti pakai negara lain. Misalnya ini kan saya buka text treaty Indonesia-Jepang ya. Kamu ganti ini jadi Jepang. Oke, jadi kita bacanya gini. Gain yang diperoleh residen di Indonesia atau wajib pajak Indonesia dari alienation. Alienation ini gampangnya penjualan itu ya. Saya ulang ya. Gain atau keuntungan yang diperoleh wajib pajak Indonesia, ini saya ganti jadi Indonesia, dari penjualan immovable property. Immovable property itu aset yang susah untuk dipindahin. Ya misalnya tanah, rumah gitulah ya. Of immovable property, atau properti yang susah dipindah, harta tidak bergerak gitu ya. Di artikel 6, artikel 6 itu artikel sebelumnya ya. Dan berlokasi di other contracting state, berarti di other contracting state tadi kita ganti jadi Jepang, dan berlokasi di Jepang, may be tax. Nah, kalau bahasa tax treaty itu may be tax, berarti bisa dipajakin di dua tempat. Jadi bisa dipajakin di Indonesia, bisa juga dipajakin di Jepang. Kenapa? Karena bahasanya may. May itu bisa itu atau boleh. Boleh dipajakin di Jepang. Sampai sini paham bacanya? Ya. Saya ulang ya. Gain atau penghasilan yang diterima oleh wajib pajak di Indonesia karena penjualan aset yang ada di Jepang boleh dipajakin di Jepang. Nah, jadi paham ya? Nah, hak pemajakannya primary-nya ada di mana? Untuk pasal 1. Jepang. Indonesia. Tidak. Indonesia. Kenapa? Karena dia bilang boleh dipajakin di Jepang. Berarti secara prinsip yang dipajakinnya di mana? Dipajakinnya di Indonesia. Kenapa? Karena yang terima duit kan orang Indonesia. Paham ya? Jadi maybe tax in other contracting state itu sebenarnya perluasan. Sebenarnya itu pajaknya itu di yang terima uang nih. Kan yang terima penghasilan kan orang Indonesia nih. Paham ya? Tapi asetnya ada di Jepang. Nah, karena asetnya ada di Jepang sana, boleh dipajakin juga di Jepang. Kira-kira begitu. Bisa ya? Nah, itu nomor 1. Tapi kan kita nggak cerita immovable property nih. Kita cerita saham. Kedua, gain from the alienation of any property other than immovable property. Jadi, pendapatan atau keuntungan atas penjualan properti, aset lah ya, selain dari immovable property, selain harta tidak bergerak, forming part of the business property of a permanent establishment. Jadi sebenarnya harta dari, ini biar nggak pusing, ini nggak usah dibaca. Jadi bacanya coba lompat ke sini. G, penghasilan dari penjualan properti, bagian dari bisnis permanent establishment atau BUT, which an enterprise of a contracting state, nah itu dari BUT suatu perusahaan di perusahaan Indonesia.
Saya ulang ya. Laba dari penjualan properti BUT perusahaan Indonesia. Jadi ada PT di Indonesia punya BUT. Has in the other contracting state or has of a contracting state has in other contracting state. Jadi ada PT di Indonesia punya BUT di Jepang. Kemudian BUT tadi punya aset dan dijual. Ini nggak usah kita baca biar cepat. Kita lihat. Maybe tax in that other contracting state. Sebenarnya hampir sama. Jadi ada Indonesia, PT Indonesia, punya BUT di Jepang. Kemudian BUT tadi punya aset di Jepang. Nah, itu hak pemajakannya ada di mana? Maybe tax in that other contracting state. Ada di? Boleh di Jepang. Ya, betul. Boleh di Jepang. Namanya di Indonesia. Gitu. Ya. Ya, tapi ini aja kita cerita ini aja dulu. Ya, maybe tax in that other contracting state. Jadi bisa dibajakin di Jepang. Nah, udah menjawab belum yang tadi? Belum ya. Kan tadi ceritanya saham ya. Berikutnya yang ketiga. Nah, ini agak ribet yang ketiga nih. Gain derived by resident of a contracting state for alienation of ship. Oh, bukan yang ini. Salah. Oh, ini satu pasal nggak ada ini. Harusnya itu 5 dia. Iya, ini satu pasal nggak ada. Oh iya, jadi gini. OECD model artikel 13 itu seingat saya ada 5 ayat. Kebetulan di sini Indonesia Jepang dia cuma 4. Itu boleh-boleh aja, kan kesepakatan 2 negara ya. Tax treaty itu tidak harus mengikuti modelnya. Bentar saya pastiin dulu. Kebetulan ada 5 nggak? Terus saya ngarang lagi. Pak, 5 itu rukun Islam, Bapak ngarang. Sekalian ngecek. Capital gain. Nah ya benar 5. Ya. Capital gain itu 5 ayat. Sini cuma 4. Berarti Indonesia Jepang waktu menyepakati tax treaty pas ayat keempatnya nggak dipakai. Dia pakai langsung ayat kelima, tapi ayat kelima langsung dijadiin ayat keempat. Oke, ini saya bacain lagi ya. Gain derived by a resident of a contracting state. Keuntungan yang diperoleh residen wajib pajak Indonesia. Ini contracting state tadi kita terjemah Indonesia ya. Dari penjualan kapal atau pesawat yang beroperasi di international traffic and any property other than immovable property, selain dari harta tidak berwujud, ini nggak perlu bla 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 bla, shall be taxable in that contracting state. Jadi dipajakin di contracting state. Jadi kalau misalnya ada contracting state tadi Indonesia, penghasilan yang diperoleh wajib pajak Indonesia dari penjualan kapal atau pesawat yang beroperasi secara internasional, mungkin beroperasi di Jepang ya, atau dia punya kapal atau pesawat ada di Jepang, dipajakinnya di Indonesia. Jadi bukan di Jepang. Shall be taxable only in that contracting state. Berarti dipajakinnya di Indonesia. Hanya dipajakin di Indonesia. Jadi Jepang nggak punya hak pemajakan di sini. Udah menjawab pertanyaan tadi belum? Nah, pertanyaan kita terjawab di sini yang 4. Gain from the alienation of any property, pendapatan dari penjualan any property apapun, selain di sini, selain 1, 2, 3, shall be taxable only, tuh, hanya bisa dipajakin in the contracting state of which the alienator is a resident. Jadi hanya bisa dipajakin di negara tempat si penjualnya berdomisili. Nah, terjawabnya itu di sini. Jadi, semua pendapatan atas penjualan aset selain nomor 1, 2, dan 3 hanya bisa dipajakin di tempat si penjual berdomisili. Itu kalau tax treaty Indonesia-Jepang. Maka pertanyaan saya adalah, mana? Ini. Bisa nggak pasal ini kita kenakan? Kalau misalnya yang menjual itu adalah wajib pajak Jepang. Ada tuan, siapa namanya? Tuan siapa ya nama orang Jepang ya? Tuan Shikimoto misalnya punya saham di Indonesia, dia punya saham PT ABC. Kemudian saham tadi dia jual kepada Tuan Suzuki. Ada keuntungan. Bisa nggak dipotong PPh 26?
Saya tanya kepada siapa lagi tadi yang presentasi ya? Pada Suta. Nah tuh Suta. Bisa nggak dipajakin? Di Indonesia. Tidak, Pak. Kenapa nggak bisa? Tadi presiden yang dapat penghasilan. Ya, benar, jawabanmu benar. Jadi alasannya yang tadi artikel 13 Tax Treaty Indonesia-Jepang ayat 4. Paham ya? Jadi nggak bisa dipajakin. Di sini juga kita nggak bisa majakin pakai PPh 26. Walaupun aturan domestik kita yang dijelasin teman kalian tadi, kok ini tadi? Yang mana? KMK? Ah, ini. Di sini menyatakan bisa. Nih, yang pembeli WPLN. Tuh yang FGH Ltd menjual kepada siapa tuh? HIJ Ltd. Di sini kan katanya bisa kan? Tuh, tarif efektif 5% dari harga jual. Ya, itu aturan domestik kita. Tapi kalau ditandingkan sama tax treaty itu di atas ini, aturan domestik. Untuk ini, tax treaty itu membatasi hak pemajakan. Nah, tax treaty bilang kalau ini transaksinya adalah Indonesia, jadi si PT ABC Indonesia, FGH Ltd itu ada di Jepang. Nah, pasal ini jadi nggak berlaku. Yang tidak bisa dipajakin jadinya. Sampai sini bisa ya? Jadi itu bahasa P3B itu perlu diperhatikan. Jadi harus dilihat dulu menurut P3B seperti apa. Oke? Nah, kemudian masuk ke pasal 4 ayat 3, ini saya next saja ya. Udah malam. Udah jam berapa sih ini? Jam berapa ya? Saya nggak bisa lihat jam. 9 menit 21. Oh, sebentar lagi 9:30 ya? Oke deh. Paling nanti kalau ada kurang 9:30 kita stop aja. Saya juga masih ditungguin kerjaan ini. 9:30 kita stop, nanti kalau ada kurangnya saya ini dah. Saya tutup lagi. Saya tambahkan di selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Tapi ingetin ya, ini soalnya sebenarnya bagus ini materinya. Banyak ininya, banyak lika-likunya. Banyak ilmunya juga. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Ini saya agak bingung kenapa tiba-tiba ada analisis substansi utang atau modal. Ini kenapa masuk sini ya? Halo? Siapa tadi yang presentasi? Saya dapat dari PPT dosen Pak. Oh, PPT dosen. Iya. Memang begini ya, memang ada ini ya. Ya udah, ini saya jelasin juga. Nah, kenapa tahu-tahu ada analisis substansi utang modal? Transaksi ini umumnya bisa terjadi itu ya, hutang berselubung pemberian hutang yang disamarkan. Tuh, maaf. Pemberian modal yang disamarkan hutang. Sebenarnya ngasih modal, tapi disamarkan atau dibungkus dengan perjanjian bahwa ini utang. Kenapa begitu? Karena kalau saya nanam modal, ketika perusahaan membayar kepada saya, itu kan dividen ya, benar nggak? Saya nanamkan modal saham kepada suatu PT. PT nanti tentu saya berharap penghasilan dong dari PT tadi. Nah, penghasilan yang diterima oleh pemilik modal itu adalah dividen. Dividen bukan beban, baik secara akuntansi maupun pajak. Sehingga akan tidak mengurangi pajak terutang. Nah, beda kalau misalnya uang yang saya berikan tadi itu sebenarnya modal, tapi saya bungkus, oh ini hutang, saya bilang. Ini hutang nih, gitu. Sebenarnya modal tuh. Nah, kalau hutang, imbalan yang diterima oleh pemberi utang, namanya apa? Bunga, pendapatan bunga. Pembayaran bunga oleh perusahaan atau lembaga yang berhutang itu jadi beban pajak, menambah beban pajak mereka, otomatis mengurangi pajak yang harus dibayar. Nah,
adanya analisis seperti ini gunanya adalah untuk melihat sebenarnya karakter uang yang diterima tadi itu karakternya karakter uang atau karakter modal. Oke? Nah, kalau misalnya berdasarkan analisis ini ternyata utang menurut di atas kertas utang tapi substansinya modal, maka pemberian uang tadi bisa kita rekarakterisasi menjadi modal. Ya. Contohnya ini sering terjadi di case-case-nya itu sangat sering terjadi. Umumnya perusahaan yang memberikan modal bertopengkan utang gitu. Pemberian modal yang bertopeng utang, umumnya mereka itu klausulnya adalah saya memberikan modal kepada Azhar misalnya, tapi saya topeng pakai utang. Zar, ini sebenarnya modal ya, tapi biar kamu dapat interest expense, kita bilang Zar, ini adalah utang gitu ya. Kalau bahasa orang Medan ece-ece gitu. Pura-puranya kamu ngutang sama saya. Oke Zar, oke Pak, siap. Bikinlah perjanjian macam-macam. Nah, salah satu ciri khas utang adalah dia punya deadline, ya nggak? Nggak ada orang ngutangin untuk selamanya, kan gitu ya. Ya, sampai maut memisahkan baru akan dibayarkan, nggak ada orang utang seperti itu. Pasti utang ada periodenya, entah setahun kah, 2 tahun, 3 tahun, ada periodenya. Nah, terkadang periode itu tidak ada. Artinya apa? Artinya ketika saya buat perjanjian sama Azhar, ya nggak ada periode pembayaran nggak ada. Gitu. Nah itu bukan utang namanya, itu modal. Itu salah satu ya. Atau ada periodenya, tapi ada klausul seperti ini. Hutang dapat diperpanjang kapan aja. Nah, itu kan udah mencurigakan itu ya. Mana ada orang mau utangnya udah jatuh tempo diperpanjang gitu ya. Bisa kita ngutang. Azhar, aku ngutang dong Zar ke kamu Zar 100 juta misalnya. Terus di perjanjiannya utang bisa saya perpanjang kapan aja. Jadi di situ periodenya 5 tahun, udah 100 juta, nunggu 5 tahun, 5 tahun kemudian saya bilang sama Azhar, udahlah perpanjang aja gitu. Nggak ada. Ya, tidak ada. Orang ketika deadline sudah jatuh tempo tentu akan dipaksa untuk membayar. Nah, kalau ada klausul seperti itu, maka ya itu biasanya setoran modal ya, bukan utang. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, utang klausulnya adalah rugi atau untung tetap bayar bunga. Nah, apabila di perjanjian utang ecek-ecek tadi, utang pura-pura tadi, ternyata bunganya itu di pernyataannya di atau perjanjiannya begini. Beban bunga dapat dibayar suka-suka hati, gampangnya gitu ya. Tapi bahasanya tentu tidak sevulgar itu. Mereka tuh pinter. Misalnya gini, utang dapat dibayar dalam kondisi keuangan si pengutang ketika kondisi keuangannya bagus. Jika tidak bagus, maka interest expense tadi dapat dibayar dengan utang saja. Jadi di jurnal sama si pembayar utang adalah interest expense pada interest payable. Terus begitu. Jadi expense-nya ada, tapi dia nggak bayar uang gitu. Payable aja, payable-nya tinggi, tapi expense-nya ada terus. Bisa gitu ya, bisa aja secara akuntansi juga bisa kan. Nah tapi secara pajak kan nggak logis ya. Ini kenapa ada orang mau memberi utangan tapi nggak pernah bayar bunga. Nah ketika ada karakter-karakter seperti itu, maka kita bisa rekarakterisasi atau bisa dianalisis ulang sebenarnya ini bukan substansinya bukan pemberian utang ini, tapi penanaman modal. Nah kalau akhirnya hasilnya adalah penanaman modal, maka pembayaran pembayaran bunga tadi, interest yang dibayar tadi, itu bisa dikoreksi. Sebenarnya itu bukan bayar bunga kamu, tapi sedang bayar dividen. Oke? Udah jam berapa ini? Wah, 2 menit lagi. Bentar, saya tutup kuliah di portal. Hadir semua kan ya? Hadir, Pak. Bentar ya.
Kalian tadi ada kuliah nggak? Ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oh, tapi nggak tidur siang dulu ya? Tidak, Pak. Sebentar. Oke. Next, saya sambung. Ini saya banyak utang jadi sama kalian nih. Saya jelasin KMK 434 sama itu deh tadi. Yang pasal 13, 18 ayat 3C. Itu 18 ayat 3C itu menarik tuh. Jadi ada satu case namanya indirect transfer of asset. Udah pernah dipelajari belum di pajak internasional? Pernah dengar? Indirect transfer of asset. Belum? Oke, nggak apa-apa. Nanti saya kasih tahu apa sih itu ceritanya. Jadi case indirect transfer of asset itu adalah salah satu strategi atau cara yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk menghindari pajak. Dan sayangnya di peraturan kita loophole-nya itu atau lubangnya itu masih ada. Jadi gampang banget perusahaan-perusahaan itu untuk menghindari pajak pakai cara memindahkan saham, menjual saham. Jadi harusnya bisa dipajakin di Indonesia, tapi pakai cara itu tadi, indirect transfer of asset tadi, jadinya nggak dipajakin, kira-kira begitu dah. Harusnya dipajakin di sini, kan tadi immovable property atau rumah misalnya atau tanah itu harusnya dipajakin di Indonesia, kan gitu ya. Kalau dijual misalnya, contohnya begini deh, ada apa? Tuan Datuk K, suami Siti Nurhaliza. Kalian tahu nggak? Siti Nurhaliza ada di sini ya. Jangan Datuk K, suami Siti Nurhaliza. Datuk K, Siti Nurhaliza beneran ya? Ya di sini beneran juga, tapi bukan penyanyi itu. Kan nama suami Datuk K kan. Datuk K punya tanah di Indonesia. 5.000 hektar. Nah, orang Malaysia itu punya tanah tuh di umumnya di Sumut sana jadiin itu kebun sawit. 5.000 hektar. Kemudian Datuk K menjual kebun sawit tadi kepada Sultan Azhar, seorang syekh dari Kuwait. Yang dapat uang siapa? Datuk K. Yang beli siapa? Syekh Azhar. Di mana Syekh Azhar ini syekh dari Kuwait tadi. Ya. Asetnya di mana? Asetnya ada di Indonesia. Tuh, logikanya harusnya berdasarkan artikel 6 ya, artikel 6 itu tentang immovable property itu pemajakannya ada di Indonesia. Indonesia bisa majakin tuh atas penjualan atau keuntungan dari penjualan kebun sawit tadi. Tapi pakai cara indirect transfer of asset tidak dipajakin. Gimana caranya? Kita tunggu pertemuan berikutnya kalau saya ingat. Oke? Dan kalau bisa, ntar saya kasih tahu. Caranya gimana sih? Kok bisa mereka harusnya jual aset, harusnya pajak Indonesia, tapi jadi nggak bisa. Itu ada di indirect transfer of asset, sebenarnya udah disinggung tadi di slide-nya teman kalian. Cuman kalian mungkin nggak tahu aja namanya. Itu namanya indirect transfer of asset. Saya kasih PR aja deh buat yang presentasi. Ntar kalian baca ya, indirect transfer of asset itu apa ya. Biar kita ada teman diskusi nanti. Oke? Makasih banyak, udah jam 9:10. Perkuliahan juga udah saya tutup. Ingatin saya minggu depan untuk ngajarin itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Saya live ya, saya live. Ya. Jadinya surat itu